Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab fi'il aja kan, sedikit karena sangat penting, sangat menguasai, harus menguasai bahasa Arab. Kalau nggak menguasai kalimat-kalimat juga nggak bisa. Pernah saya bilang kan, bahasa Arab itu tercetak dari tiga huruf. Tiga kali. Yang pertama isim, fi'il, dan cukup itu. Sampai tercetak satu Al-Quran, kitab bermacam-macam. Maka hari ini kita lanjutkan pelajarannya tentang fi'il, yang mana kemarin pengertian fi'il adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, yang bersamaan dengan tiga zaman. Yang mana zaman itu dibagi menjadi berapa Zat? Zaman dibagi menjadi 3. Satu nikmat. Satu apa? Zaman sudah berlalu. 2 Nurul, zaman yang akan datang. 3 zaman yang sedang terjadi, atau zaman hal. Jadi pada fi'il, kalimat fi'il, yang mana fi'il itu membutuhkan ada dua. Yang pertama adalah pelaku atau pekerja, orang yang melakukan pekerjaan. Kalau di bangsanya di kitab nahwu yaitu menjadi fa'il. Atau kalau di bahasa Inggris namanya subject. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membutuhkan tentang tadi zaman. Zaman atau waktu. Waktu kapan melakukan pekerjaan. Karena kalimat fi'il adalah kata kerja. Yang namanya kata kerja itu membutuhkan yang melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan? Terus juga membutuhkan waktunya mengerjakan. Itu untuk kalimat fi'il. Itu untuk kalimat fi'il. Jadi sangat membutuhkan dua ini. Harus lengkap. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya zaman itu ada zaman hal, ada zaman madi, ada zaman istiqbal. Hal sedang terjadi. Madi sudah lewat. Istiqbal akan. Jadi si pelaku atau si objek tadi kapan dia melakukan pekerjaan, atau pas sedang dilakukan pekerjaan yang tadi, atau pekerjaannya tadi dilakukan sudah lewat 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau kemarinnya lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Atau juga pekerjaannya itu dilakukan nanti 1 menit yang akan datang, 2 menit, 3 menit, 1 jam, atau besok, atau 1 bulan yang akan datang. Jadi suatu pekerjaan itu membutuhkan dua ini. Itu namanya fi'il. Yang mana fi'il ini dibagi menjadi berapa kalimat fi'il? Dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dua mudhari'. Ketiga amal. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan makna yang sudah
Jadi ketika ingin mengerjakan suatu pekerjaan, kok itu yang diceritakan sudah lewat. Tuh, itu berarti menggunakan kalimatnya yaitu kalimat fi'il madhi. Contohnya nasoro atau doroba atau lagi zahaba. Semua ini adalah kalimat fi'il madhi. Yang mana nasoro artinya menolong. Berarti kalau dia fi'il madhi berarti zamannya sudah menolong atau telah menolong. Doroba memukul. Berarti sudah memukul atau telah memukul. Zahaba pergi. Berarti sudah pergi. Karena dia zamannya adalah zaman yang sudah lewat, sudah dilakukan. Baru cerita. Nah, maka dia menggunakan fi'il madhi. Contohnya Zaitun doroba Amron. Kalau susunannya Zaitun doroba Amron, ini susunnya kalimat isim. Berarti Zaitun yang menjadi mubtada karena di awal kalimat isim yang di awal berarti menjadi mubtada. Zaitun utawi Pak Zaid, doroba iku mukul sapa Pak Zaid Amron ing Pak Umar. Itu kalau bahasa Jawa kan. Adapun Pak Zaid telah memukul Pak Umar. Telah memukul. Doroba adalah fi'il madhi. Zamannya sudah lewat. Berarti ini tinggal cerita. Pekerjaannya sudah dilakukan tapi tidak kapan. Beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu, entah kemarin malah. Itu untuk fi'il madhi. Terus yang kedua yaitu ketika waktu melakukan pekerjaannya itu sedang atau akan dilakukan, berarti menggunakan fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu adalah ditandai dengan lafaz anaitu atau anita. Terserah mau pakai namanya, harapannya bebas. Yang penting hurufnya. Anai. Kedua yaitu apabila waktu mengerjakan suatu pekerjaan itu sedang terjadi atau akan terjadi menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari tanda-tandanya yang menggunakan fi'il apa? Huruf mudhari. Yang mana huruf mudhari itu ada 4. Yaitu pertama hamzah, 2 nun, 3 ya, sama ya. 2, ketiga ya, dan keempat adalah ta. Diawali dengan huruf mudhari'ah, yang mana ada 4 hamzah, nun, ya, dan ta. Itu tanda-tandanya. Jadi keempat tanda-tanda ini juga fungsinya dari keempat huruf ini. Fungsinya adalah untuk membedakan seorang pelakunya. Pelakunya yang melakukan pekerjaan. Yang mana yang pertama yaitu hamzah. Hamzah itu berarti yang melakukan adalah diri sendiri. Kalau di bahasa Arab berarti, kalau di domain berarti itu untuk hamzah yang ada di fi'il mudhari. Seperti contoh, umpama Zaki pengen membuat contoh suatu kalimat umpama, tapi dia menceritakan diri sendiri. Maka fi'il mudhari'nya itu menggunakan hamzah. Jadi dari
huruf pertama atau cetakan pertama dari mudhari itu ditinggal awal mulanya ditambah dengan hamzah. Seperti contoh, tadi di sini contohnya adalah doroba. Doroba adalah fi'il madhi. Berarti hurufnya adalah dot, ro, dan ba. Terus di awalnya tinggal ditambah hamzah. Adri, saya akan memukul. Yang dipukul siapa? Tiga. Objek. Objeknya siapa? Adribu. Siapa? Lafaz adribu yang tadinya mandinya doroba itu zamannya adalah sudah lewat. Kalau menjadi mudhari berarti akan atau sedang. Tinggal kita melihat waktu kita melakukan atau kita mukulnya itu kapan waktunya, ataukah kita masih rencana atau sudah pas kita mukul. Maka kalau pas mukul berarti artinya sedang. Tapi kalau masih rencana ya berarti Itu untuk hamzah. Beda lagi kalau sudah ditambah dengan sin awalnya. Kalau sudah ditambah sin awalnya, contohnya di sini umpama sa'adribu, bukan i'ad ya, sa'adribu. Ini nanti dikira i'ad. Sa'adribu ditambah dengan sin di awalnya fi'il mudhari. Itu sudah jelas zamannya adalah zaman istiqbal atau akan. Belum tidak ada pilihan lagi yang sedang. Akan tetapi di sini sudah jelas artinya akan. Nanti kalian akan bertemu di Al-Quran, di hadis-hadis pun ada banyak. Ada fi'il mudhari yang ditambahi dengan sin di awalnya. Itu pasti. Berarti umpama biasanya dalam hadis umpama hadisnya itu tentang suatu amalan. Kalau suatu amalan, itu kan jelas, kan ganjarannya nanti. Itu faedahnya. Pasti ada si. Nanti kalian akan bertemu. Ya kalau baca kitab ataupun baca Al-Qurannya, apa itu namanya sambil murok. Jadi nggak sekedar hafal. Itu untuk fi'il mudhari yang menggunakan hamzah. Sekarang yang kedua yaitu menggunakan nun. Nah, tadi kan ada 3 huruf-huruf mudhari. Nah, yang nomor 2 tadi adalah nun. Nun sama. Nun itu yang seorang pelakunya adalah diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak satu orang, banyak. Kalau di domainnya berarti nahnu. Kalau dibuat contoh ya berarti nahnu. Kami akan memukul. Nadri, nahnu nadribu. Kami akan memukul. Itu kalau dan yang nomor 3 adalah apa yang nomor 3? Ya. Ya itu untuk domir di dalamnya. Jadi kalau menggunakan ya fi'il mudhari yang menggunakan ya itu biasanya untuk hibah. Karena orangnya yang diajak, orangnya itu tidak diajak ngomong, atau orangnya tidak berada di tempat.
Di situ bahasanya memang goib. Goib itu kan artinya nggak ada. Memang goib di situ. Khusus untuk iya. Akan tetapi goibnya di sini itu ada yang bermakna orangnya di tempat, akan tetapi tidak diajak ngomong. Nah, jadi goib di sini fi'il mudhari' yang pernah saya jelaskan dulu. Jadi fi'il mudhari' yang menggunakan ya untuk hibah itu bukan berarti orangnya tidak ada di tempat, akan tetapi ada di tempat tapi tidak diajak ngomong. Jadi dicuekin, dikacangi. Maka menggunakan ya. Atau memang nggak ada di kelas. Contoh ada yang ketika tiba di kamar dibensikan Allah. Nah, berarti seperti contoh berarti ya ibu iya. Tetapi kalau lafaz yadribu atau fi'il mudhari' yang menggunakan ya, itu beda yang menggunakan nun dengan hamzah. Ketika kok masih di awal suatu cerita ataupun suatu kalimat di awal sekali, itu harus menuturkan pelaku ataupun subjeknya harus dituturkan. Umpama yadribu zaitun, atau dibalik berusaha juga zaitun yadribu amron. Yadribu zaitun amron boleh, zaitun yadribu amron pun boleh, bebas. Terserah kalian mau menggunakan sunnah apa dulu, fi'liyah atau ismiyah. Jadi di sini artinya adalah zaitun akan memukul Pak Umar, atau Pak Zaid sedang memukul Pak Umar. Tapi kalau dia bahasanya sedang, berarti dia nggak lagi ngobrol, tapi geremeng sendiri, ngomong sendiri, karena di sana melihat zat mukul orang kayak gitu contohnya. Ada yang melihat, wah itu bang Zati kok mukul orang. Nah, jadi itu menggunakan fi'il mudhari' yang menggunakan ya, menggunakan zaman yaitu zamannya hal, yaitu sedang terjadi. Jadi dalam bahasa Arab itu memang begitu. Jadi kita harus ketika ingin buat suatu kalimat harus dipikir dulu, ini sebuah cerita yang sudah lewatkah atau angan-angan. Nah, jadi kayak gitu. Dan terakhir yaitu menggunakan tak. Tinggal tak itu bebas. Bebas. Bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nah, contohnya satu orang ini, orangnya ada, tidak goib, ada di depan kita. Plus diajak ngobrol, nggak dicuekin atau dikacangin. Nah, contohnya yaitu apa? Kalau dari duruba tadi menjadi tadribu. Tadribu itu tadribu Zaid. Kamu sedang memukul Pak Zaid. Dari keempat, yang pertama tadi hamzah, itu fungsinya untuk menentukan pelakunya yang melakukan pekerjaan ini. Berarti kalau pakai tak, nggak perlu dituturkan fa'ilnya. Beda kalau dengan pakai ya harus dituturkan fa'ilnya atau subjeknya harus dituturkan. Itu untuk
fi'il mudhari. Yang terakhir yaitu fi'il amar. Kalau fi'il amar itu dia menggunakan zaman yang sudah lewat. Karena yang namanya sebuah perintah itu nggak mungkin langsung dikerjakan. Pas ngomong terus langsung kerja juga, ini nggak bisa. Pasti ada jeda, meskipun itu 1 menit atau beberapa detik, pasti ada jeda. Makanya dia menggunakan zamannya atau waktunya itu adalah zaman istiqbal, zaman yang sudah lewat. Nggak bisa ya. Ya contohnya ya kalau dari lafaz doroba yaitu idrib. Idrib itu untuk muzakkar atau laki-laki. Kalau untuk perempuan yaitu ditambah dengan ya, namanya ya mu'anas mukhatabah. Jadi umpama contohnya ya Zaid Zaid tolonglah, kan gitu umpama. Zaid itu berarti kan perempuan, laki-laki. Berarti kalau bahasa Arabnya ya berarti ya Zaidun idrib. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan di akhirnya ini ditambah ya mu'anas mukhatabah. Mukhatabah itu artinya orang yang diajak ngobrol. Jadi kalau cewek berarti contohnya Fatimah umpama. Ya Fatimah. Ya Fatimah tuh ini yang dimaksud ya mu'anas. Jadi yang tadinya mbaknya berharokat sukun, karena ditambah dengan ya mu'anas mukhatabah yang tadi kasrah. Karena pernah ada kaidah apapun kok tadinya harokatnya sukun, sukun, kok dia dipaksa untuk berharokat dan berharokatnya adalah kasrah. Seperti dia dijadikan sebuah wasol, dibaca terus. Ada pertanyaan? Untuk fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Itu untuk fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Itu ketiga itu harus menguasai. Makanya kalian belajar yang namanya pelajaran sorop. Itu fungsinya. Jadi kita nggak fokus di bahasa Arab terus sama mufrodatnya. Mufrodatnya hafal sampai beribu-ribu mufrodat contohnya umpama. Tapi sekali disuruh nyusun semrak. Yang artikan pun jadi bingung.